Semakin tinggi protein kandungan makanan tuh, maka semakin rendahlah konsumsinya. Contoh, bentar dulu. Jadi tinggi semakin tinggi kandungan protein di dalam suatu pakan, maka semakin rendahlah konsumsinya. semakin rendah konsumsi dari hewan tadi. Iya, hewan tadi. Contoh. Jadi patokannya bukan kenyang ya? Bukan, kebutuhan cuman. Makan alternatif boleh-boleh aja, atau bahkan fermentasi mungkin. Itu sah saja. Yang penting tahu dulu kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan itu. Nah, kita harus seimbang antara protein, maggot bagus, baik. Proteinnya tinggi, lebih tinggi daripada konsentrat. Ya, 36 ya. Iya. 36 sampai 46. Iya, lebih tinggi daripada konsentrat 38 sampai 40. 38 sampai 40. Iya, lebih baik daripada konsentrat. Pakan jadi malah 20-an ya? 20-an. Ah, yang sementara dibutuhkan oleh peternak, ya yang pakan jadi itulah antara 20-an itu. Iya. Dengan konsumsinya harus diperhatikan. Kalau bebek itu konsumsinya antara 130 sampai 140. Semakin tinggi protein kandungan makanan tuh, maka semakin rendahlah konsumsinya. Contoh. Bentar dulu. Jadi semakin tinggi kandungan protein di dalam suatu pakan, maka semakin rendahlah konsumsinya. Semakin rendah konsumsi dari hewan tadi. Iya, hewan tadi. Contoh. Jadi patokannya bukan kenyang ya? Bukan, kebutuhan cuman. Jadi gini misalnya nih, ini kita ngomong bebek misalnya. Bebek itu kebutuhannya sekitar 120 sampai 140. Iya. 140 gram per ekor per hari. Jadi misalnya ada suatu pakan yang kandungan proteinnya tinggi, bebeknya tidak mesti makan 140 gram. Nggak mesti. Contohnya antara Padang dengan Payakumbuh. Orang Payakumbuh memberi makan ayamnya tuh, itu bisa mencapai 100, kalau pakan jadi 120 sampai 125. Ya. Kalau orang Payakumbuh. Tapi nutrisinya berkurang, diturunkan. Nutrisi adukannya. Karena di daerah Payakumbuh sana, konsumsi ayam tersebut lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi di Payakumbuh? Karena cuacanya agak lebih sejuk dibandingin Padang. Nah, kalau di Padang, itu lebih cenderung panas. Konsumsi ayam, kekuatan ayam, feed intake namanya. Feed intake ayam makan tuh nggak kuat makan 130. Berarti lebih sedikit? Lebih sedikit. Bahkan Karena bisa mencapai 110. Karena cuaca panas? Iya. Tapi kandungan nutrisinya harus ditingkatkan. Itu salah satu daerah panas dengan daerah dingin gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Pakan itu yang perlu diperhatikan gitu. Habis itu yang pertama air. Yang kedua udara. Yang ketiga bibit. Yang keempat pakan. Yang kelima manajemen. Ya, manajemen ini yang paling sangat dibutuhkan untuk bimbingan. Itulah guna PPL. Itulah guna PPL. Jadi apa tadi bahasa kerennya apa? Technical service. Technical service kawan. Jangan salah-salah. Jadi yang disebut dengan manajemen ini adalah bagaimana kita merawat dari DOD. Ya, kita sering peternak kita DOD atau DOC itu pas sampai segar, aman. Jadi kita protap kita di kita lah ya, protap kita pas DOC sampai itu kita kontrol. Jadi misal kita ngirim ke Payakumbuh misalnya kan, pas sampai, Pak DOC udah sampai, sudah gitu kan, aman Pak, aman Pak, menang, cuman 1 ekor yang mati, malah tidak ada yang mati kan. Besok paginya kita ditelepon kadang-kadang, Pak DOD-nya mati semua gitu. Pak DOD-nya mati 50 gitu dia. Nah jadi memang apa tadi? Manajemen pemeliharaan termasuk manajemen kandang mungkin ya. Iya.
Orang sukses beternak tuh di awal tuh lah dari DOD atau dari DOD, DOK atau DOC itu yang perlu diperhatikan. Bentar dulu. Jadi kawan-kawan, DOC itu day old chicken, jadi anak ayam umur 1 hari. DOD itu day old duck, anak bebek umur 1 hari. DOK itu anak puyuh umur 1 hari. Jadi ada DOD, ada DOK, ada DOC. Oke, lanjut. Nah, kalau pertama kita menerima DOD, ini manajemen bersangkut ke manajemen penjabarannya. Kalau kita pertama masuk bibit, baik DOD, DOC atau DOK, itu yang perlu kita perhatikan adalah suhunya. Suhunya. Kalau suhu brooding, di dalam brooding itu teman-teman perhatikan antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Itu harus stabil. Baik itu di malam hari, subuh, siang, itu harus stabil. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Jika DOC-nya berkumpul, itu perlu kita tambah pemanas. Kita tutup tirainya, kita tambah pemanas. Kalau dia buka-buka mulut, berarti dia kepanasan. Kurangi suhu pemanas. Ini secara awamnya, kita buka tirainya kalau masih dibutuhkan gitu kan. Kita kan beda-beda daerahnya nih. Ada daerah panas, ada daerah dingin kan. Nah, itu berbeda-beda perlakuannya. Tidak semua daerah kita bikin aturan seperti itu. Terus lanjut. Pertama begitu datang DOC, jangan kita biarkan dulu masuk ke dalam brooding. Brooding tahu? Brooding itu adalah indukan, ruang pemanas. Kita harus pastikan dulu pemanas kita udah terpasang. Yang pertama, kita siapkan dulu air minumnya, entah itu ngasih gula merah pakai jahe, entah itu ngasih vitamin. Itu kita siapkan, harus ada di dalam brooding. Terus yang ketiga pakannya harus tersedia di dalam brooding. Nah, lebih kurang itu setengah jam atau bahkan 1 jam di luar brooding, barulah kita masukkan bibit tadi ke dalam brooding. Tujuannya apa? Kadang kebanyakan peternak menyelamatkan bibitnya dulu masukkan brooding. Nanti disitulah dipasang lampunya, dipasang pemanasnya, dipasang. Jadi akibatnya bibit tadi stres. Udah stres di perjalanan. Jadi intinya siapkan dulu kandang pemanas. Siapkan dulu kandang pemanas. Setelah kandang pemanasnya siap, itu suhunya sudah hangat, tempat minumnya sudah makannya sudah cahayanya liternya sudah liter itu alas kandang. Nah, sudah semuanya sudah baru bibit dimasukkan. Ya, untuk menghindari high stress. Stres Stres pindah kandang ya. Pindah kandang. Tujuan kita diletakkan bibitnya di luar brooding tadi, biar bibit tuh dia beradaptasi dulu dengan lingkungan. Kita disponsori oleh Ecos. Ini produk dalam di Padang punya ya, Ecos sponsornya. Terus satu lagi dari Mayora. Minum dulu guys. Panas nih guys. Oke, lanjut. Nah, itu cara penerimaan bibit tadi. Nah, setelah itu dimasuk, apa dimasukkan? Setelah bibit kita DOC, DOK atau DOD-nya tadi udah dimasukkan dalam brooding, itu setelah 4 jam kita periksa temboloknya. Temboloknya. Tujuannya apa? Apakah makan tadi bibitnya di dalam kandang kita tersediakan? Tapi kan kelihatan dia makan. Nggak mesti. Nggak mesti dia makan itu. Bisa jadi ada yang nggak kebagian makan. Kan ad libitum? Nggak mesti. Bisa jadi sama dengan kita. Kita ada 10 orang. Ada yang nafsu makan, ada yang enggak. Di situ itulah penanganan kita. Enggak, maksudnya gini loh, dah. Kalau kita masuk check in DOC 1000 ekor, nggak mungkin kan kita pegang satu kan? Kita cukup pegang 20 aja. Rasakan 20. Ambil Random 20 ya, dengan diacak.
Kita reset temboloknya ada isinya atau enggak, cair, keras, lunak atau kosong. Itu ada 2. Kalau dia cair berarti dia banyak minum, berarti dia kepanasan. Kalau dia apa, dia berarti belum minum, makanya kita kasih minum. Mungkin dia belum tahu di mana tempat letak minum. Nah, itu tugas kita. Oke. Jadi ada 3 kita rasa temboloknya. Saat kita pegang, kita rasakan temboloknya keras, lunak, atau kosong. Kalau kosong, dia berarti belum makan. Dia nggak tahu di mana tempat makan. Nah, kalau dia lunak, berarti dia nggak tahu di mana tempat makan. Kasih makan, arahkan tempat makan. Itu gunanya. Oh, mungkin dia merasa minder, mungkin lihat kawannya makan, nggak nafsu makan. Itulah gunanya kita pisahkan 4 jam. Nah, jadi di karantina 4 jam. Di karantina dulu 4 jam. Iya. Nah, itu cara manajemen yang sukses kita. Karena suksesnya orang beternak itu di awal dari 0 sampai umur 15 hari. Jika itu gagal 15 hari itu, yakinlah sampai ke depannya gagal. Hidup juga. Mungkin kuntet ya. Aku buntet. Nanti di masa produksinya dia nggak maksimal, mungkin orang misalnya orang bebeknya udah produksi, ini kita belum gitu kan. Lambatnya pertumbuhan gitu kan. Dan tadi ada bahas masalah suhu. Suhu tuh kalau kita tidak punya termometer, ada termometer yang alami. Adalah sensor di kakinya unggas tersebut. Di mana sensornya? Kita ambil unggas tadi setelah 4 jam, kita periksalah kakinya. Kalau kakinya terasa panas, berarti dia suhunya cukup. Oh, jadi kaki DOC, Iya. ketika kita pegang, kita itu Kita raba, panas. harus panas. Kalau dia dingin, meskipun kita punya gasolek mungkin, atau buka pemanas yang lebih tinggi suhunya, tapi kakinya dingin, berarti ada masalah. Kurang hangat. Kurang hangat berarti. Oh, ini udah tinggi ini. Udah apa? Tapi kakinya terasa dingin. Berarti liternya ada yang salah. Jadi kalau dia memang suhunya dingin, yang lebih penting itu adalah kakinya. Dirasakan di kaki, karena sensor untuk suhu itu di kaki. Iya. Sama dengan manusia. Manusia kalau di alahan panjang, pasti yang paling dingin itu kaki. Kaki ya? Kaki terasa dingin, bukan badan. Iya ya. Jika kakinya udah terasa hangat, berarti suhunya udah bagus. Tapi kalau kakinya terasa dingin, berarti kita perlu tambahin suhunya. Oke, siap. Itu dari segi apa? Terus kita lihat dari gelagatnya, dari tingkah lakunya unggas tersebut. Kalau dia berkumpul, berarti kedinginan. Kalau dia buka-buka mulut, berarti kepanasan. Ya. Itu dari segi suhu. Tadi makan udah kita bahas, suhu juga udah kita bahas. Terus masalah kepadatan. Ya. Suhunya udah oke, makannya udah oke. Tapi kalau padat, lingkungannya padat, itu sama tidak. Oke. Kawan-kawan, itu dia 5 tips sukses beternak ayam dari kawan kita Daperi. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya agar channel YouTube kita dapat terus berkembang, dapat terus memberikan edukasi-edukasi ke kawan-kawan peternak. Jadi kami sampaikan, kawan-kawan yang menilai. Oke, kata terakhir, tidak ada yang benar-benar salah dan tidak ada yang benar-benar betul. Jika ada yang salah, itu adalah isi kepala Anda. Salam sukses, Raja Monang.